Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kita. Kita merasakan kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita sepanjang kuartal pertama di tahun 2021. Dan sahabat firman, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh jumpa pada pelajaran kedua terakhir di kuartal pertama di tahun 2021 ini. Saya yakin bahwa pertemuan kita sepanjang satu kuartal ini akan memberikan motivasi, memberikan dorongan bagi saudara dan saya untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran. Kita mempercayai Yesus Kristus dan kita boleh mengikuti apa kemauan Yesus di dalam firman yang kita pelajari sepanjang kuartal pertama ini. Sebelum kita akan membacakan dan mempelajari firman Tuhan, mari sahabat firman sejenak kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Mari berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena kami ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Waktu yang indah sedia kami akan membacakan dan mempelajari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita adalah kerinduan bangsa-bangsa. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan bacakan di rumah sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya pasal 59, Yesaya pasal 59 ayat 15 sampai ayat 21, Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesaya pasal 61 dan Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sahabat firman, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa tujuan semula Allah bagi Israel adalah untuk membawa dunia kepada dirinya. Terdapat di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 62 ayat 2 sampai dan ayat yang ke-11. Kejadian pasal 12 ayat 3, Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-15. Yang berikut, ayat ini menerangkan bahwa kedatangan Mesias membawa kemuliaan kepada umatnya. Dan banyak bangsa akan datang kepada terang Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru menyatakan tentang ayat-ayat ini dan merujuk kepada pelayanan Yesus di Galilea. Sejak gerakan misioner yang besar dimulai zaman perjanjian baru, dan sahabat firman kita perhatikan bahwa nubuatan ini sedang digenapi. John Calvin dalam penafsirannya, dia menulis bahwa ini terjadi karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk menyembah Tuhan, sehingga siang hari tidak akan cukup untuk menampung mereka. Bahkan siang dan malam, pintu itu harus terbuka. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, jika kita melihat akan Yesaya pasal 59 sampai Yesaya pasal 61, kita dapat ada beberapa hal yang dinyatakan di dalam pasal-pasal ini. Hal yang pertama adalah membahas kecenderungan manusia untuk berbuat dosa dan konsekuensinya. Lalu hal yang kedua adalah membahas tentang kehendak hati Allah untuk mengampuni dan rencana keselamatan bagi umat manusia. Dan yang berikut adalah merupakan panggilan universal untuk pertobatan. Dan yang berikut
Ini dijelaskan, ya. Ini dijelaskan di dalam pasal-pasal ini tentang konsekuensi dari penolakan kita kepada firman ini. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat 2. Ketika kita membaca ayat ini, sahabat firman, timbul pertanyaan, dan pertanyaan itu terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 3. Mengapa engkau tidak memperhatikannya? Dan mengapa engkau tidak mengindahkannya? Tanggapan Allah adalah sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat yang kedua. Dia menjelaskan bahwa masalahnya bukanlah tergantung kepada Allah tetapi manusia. Mengapa? Karena dosa memisahkan manusia dari Allah. Oleh sebab itu tanggapan manusia terhadap pemisahan ini adalah melarikan diri dari Allah dan berserah diri kepada kuasa dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, jika kita terus menyerah pada dosa dan kita tidak ingin datang kepada Allah, yaitu kita mendiamkan suara Roh Kudus, maka akan ada penghalang yang tidak dapat dilewati antara Tuhan dan manusia. Jangan dengar suara musuh yang menganjurkan supaya tinggal jauh dari Kristus sampai engkau telah menjadikan dirimu lebih baik, sampai engkau cukup baik untuk datang kepada Allah. Jika engkau tunggu sampai pada saat itu, engkau tidak akan pernah datang. Bila mana setan menunjukkan kepakaianmu yang kotor, ulangilah sahabat firman janji Yesus Kristus, bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan beritahukanlah kepada musuhmu bahwa darah Yesus Kristus menyucikan saudara dan saya dari segenap dosa. Christ Object Lesson, chapter 16, halaman 205. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-20. Dari ayat ini, mari kita belajar sedikit apa inti dari penebusan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, jika harus berhenti berbuat dosa untuk selamanya, maka kita akan menghadapi masalah serius karena tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Di dalam Roma pasal 3 ayat 12. Adalah menerima pengampunan yang Allah tawarkan. Ini adalah jalan yang benar. Yesaya pasal 1 ayat 18 dan Yeremia pasal 31 ayat 34. Dan kita bisa mendapatkannya secara gratis, sahabat firman. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Pertanyaan berikut adalah, apa yang dimaksud dengan bertobat dari pemberontakannya? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, pertobatan dan keinginan untuk meninggalkan dosa diperlukan untuk pertobatan sejati. Di dalam Kisah pasal 3 ayat 19. Dan iman di mana kita diselamatkan dimanifestasikan melalui perbuatan kita. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-18. Kasih karunia adalah rahmat yang tidak selayaknya diterima. Dan orang percaya dibenarkan tanpa kebaikannya sendiri, tanpa klaim apapun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia dibenarkan melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus, yang berdiri di pelataran surga sebagai pengganti dan jaminan orang berdosa. Iman bekerja oleh kasih dan memurnikan jiwa. Iman bertunas dan berkembang dengan menghasilkan panen buah yang berharga. Di mana ada iman, sahabat firman, pertumbuhan
perbuatan baik akan muncul. Di dalam buku Selected Message, Book 1, chapter 62, halaman 398. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat inti kita di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga. Mereka sahabat firman yang telah menerima terang penebusan harus memantulkan terang itu dan menerangi dunia bersamanya. Dalam Matius pasal 5 ayat 14. Nuh adalah pemberita kebenaran pada dunia purba. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Perjanjian Allah dengan Abraham termasuk suatu berkat bagi semua bangsa. Di dalam Kejadian 22 ayat 18. Dan Yesus menugaskan gereja, Yesus menugaskan umatnya untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah menjanjikan yang berikut ini kepada setiap orang yang menerima penebusan. Bahwa bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-19. Merupakan hak istimewa kita untuk membuka hati kita dan memberikan juru selamat masuk. Marilah kita memuji Dia karena terang kehadirannya. Marilah kita membawa sinar matahari kasih-Nya di wajah kita dan membawanya ke dalam perkataan kita. Kemudian sukacitanya akan ada di dalam kita, dan sukacita kita akan menjadi penuh. Mari kita lihat Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Mari kita lihat sahabat firman, apa pekerjaan Mesias selama tahun rahmat Tuhan itu. Ada 6 hal yang kita dapati di dalam pasal 61 ayat 1 ini. Hal yang pertama adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Yang kedua, untuk menyembuhkan yang remuk hati. Yang ketiga, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Yang keempat, untuk memberitakan kelepasan kepada orang yang terkurung. Yang kelima, untuk menghibur semua yang berduka. Yang keenam, saudara-saudara, untuk memberi kepada mereka yang berkabung di Sion keindahan ganti abu, minyak sukacita ganti berkabung, pakaian putih ganti semangat yang pudar. Apakah ini hanya pekerjaan Yesus, sahabat firman? Kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Ataukah pekerjaan kita juga? Marilah kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Jika saudara dan saya terlibat, saudara dan saya berada pada tuntunan kuasa ilahi, maka saya yakin bahwa saudara dan saya sepakat, kita akan jawab bahwa saya terlibat di dalam hal tersebut. Saya terlibat di dalam membawakan kabar selamat kepada semua orang. Berjalanlah dengan rendah hati bersama Tuhan dan mintalah Dia untuk membuat rangkaian sederhana kewajiban Anda ketika Dia berbicara kepada perwakilannya dan meminta mereka untuk bekerja bersama-sama dengannya. Mereka akan melakukan jenis pekerjaan yang sama yang Yesus nyatakan sebagai pekerjaannya ketika Dia berdiri untuk membaca di sinagog di Nazaret. Testimonies for the Church, Book 9, chapter 22, halaman 202. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yesaya pasal 61 ayat 2.
ketika Yesus berada di Nazaret dan membaca dari kitab Yesaya, dia berhenti tepat sebelum hari pembalasan. Mengapa sahabat firman? Karena pekerjaan Yesus pada saat itu bukanlah untuk menghakimi dunia. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 47. Karena pembalasan harus menunggu hari Tuhan. Bukanlah waktunya mengharapkan pengadilan terakhir dari Allah. Dan saudara-saudara sahabat firman, kita didorong untuk menyerahkan pembalasan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-20. Kita yakin sahabat firman bahwa satu hari kelak Tuhan akan membalas terhadap para musuhnya dan akan melakukan pengadilan. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 4, Nahum 1 ayat 9, 2 Tesalonika 1 ayat 8, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15. Dia akan melakukannya dengan keadilan, maka setiap lutut akan bertelut di hadapan keadilannya yang sempurna. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 23 dan Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dapatkah mereka yang hatinya dipenuhi kebencian kepada Allah, kepada kebenarannya dan kepada kesuciannya berbaur dengan warga surgawi dan menyanyikan lagu-lagu pujian bersama mereka? Dapatkah mereka menahan kemuliaan Allah dan kemuliaan anak domba itu? Tidak sama sekali sahabat firman. Bahwa suatu kehidupan pemberontakan melawan Allah telah membuat mereka tidak layak masuk ke dalam surga yang Allah sediakan. Kemurniannya, kekudusannya, dan kedamaiannya menjadi siksaan bagi mereka sahabat firman. Nasib orang fasik itu ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Tidak masuknya mereka ke surga adalah atas kemauan mereka sendiri dan keadilan dan kemurahan di pihak Allah. Di dalam buku The Great Controversy, chapter 33, halaman 542. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, saya bersyukur hari ini boleh mempelajari firman ini. Dan firman ini mengajak saudara dan saya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan ilahi. Dan ketika kita sudah berada pada tuntunan ilahi, sahabat firman, kita mempunyai tugas untuk menyampaikan kabar selamat kepada sahabat kita, saudara kita, di mana saja saudara dan saya berada. Dan ingat sahabat firman, ingat bahwa siapa yang melawan Allah pasti akan dihadapkan di meja pengadilan dan akan mendapat keputusan yang seadil-adilnya dari Tuhan. Entah dia akan diselamatkan atau tidak. Namun yang pasti, siapa yang melawan Tuhan, pasti dia akan dihukum. Oleh sebab itu sahabat firman, saya bersyukur karena firman yang kita pelajari hampir 1 kuartal ini mengajak kita, mengajak kehidupan kita. Marilah kita lebih dekat dengan Tuhan. Marilah dalam hidup ini sahabat firman, kita memilih untuk berpihak kepada Tuhan. Oleh karena ketika hari itu tiba sahabat firman, banyak lutut akan sujud menyembah dan memuji akan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam mempelajari firman Tuhan. Kami menyadari kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Oleh sebab itu Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan akan menuntun kami untuk mengerti dan menuntun kami untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih atas firman yang sangat luar biasa ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini bahkan umur hidup dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.